Mereka mati karena FIP basah. Saya benci sekali FIP basah. Belum sempat diobatin pun mereka udah mati. Satu persatu mereka mati, terutama yang usianya udah tua. Ini saya baru tahu kalau FIP adalah termasuk virus corona juga. Corona pada hewan, tapi nggak usah takut. Corona di hewan itu tidak menularkan kepada manusia, dan corona manusia tidak bisa menularkan kepada hewan. Berapa bulan ini rasanya saya capek sekali ngurus mereka yang sakit, dan banyak kesedihan, banyak kehilangan. Maka bantu saya, kuatkanlah saya dengan subscribe, like, share, dan komen. Sementara di luar sana sedang memerangi corona, virus corona, saya di dalam bukan cuma corona, tapi juga FIP basah. Virus ini udah merenggut banyak anak-anak di sini satu persatu. Gilanya lagi, kadang nggak sempet diperjuangkan, mereka udah mati. Barangkali mungkin lebih baik seperti itu daripada dia menderita terlalu lama. Seperti Putri ini. Putri saya perjuangkan 1 bulan dan hampir sembuh. Kelihatannya hampir sembuh. Tapi ternyata gagal juga. Sejak saya lihat kaki belakangnya mulai berat dia angkat, saya langsung pisahin. Dan saya kasih obat-obatan seperti transfer faktor untuk daya tahan tubuh, antibiotik, dan vitamin tentunya. Tapi makin lama dia makin merosot ya, makin drop, sehingga perlu disuapin. Yang tadinya masih mau makan terus disuapin, dan terus dia nggak mau minum, juga kaki belakangnya mulai diseret. Tapi kurang lebih 2 minggu pengobatan, dia menunjukkan gejala-gejala sembuh. Dia mau makan, dan jalannya juga kakinya mulai dia pakai walaupun masih jatuh-jatuh. Peningkatannya menimbulkan harapan buat saya. Saya yakin dia pasti bisa sembuh. Dia juga mau minum sendiri. Pokoknya menggembirakan banget deh. Apa mau saya lihat, waduh, obatnya udah mau habis. Jadi saya langsung cari dari apotik ke apotik, dari apotik A sampai apotik Z. Kebetulan yang saya pakai itu obat dari Dokter Aria ya, resep dari Dokter Aria. Itu bagus banget memang karena komplit. Ya itu, jadi kalau nggak komplit obatnya itu apotik nggak bisa ngeracik gitu, karena kan resep ya harus diracik kan itu. Nah jadi ya kehabisan lah saya obat, akhirnya saya pakai antibiotik biasa. Setelah 3 hari ganti obat, langsung dia drop lagi, benar-benar drop banget. Nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau jalan, terbahan terus, ya benar-benar lemes banget.
Saya belum menyerah, tapi Putri udah menyerah. Terpaksa saya harus relakan dia pergi. Begitu juga dengan Winnie. Winnie lebih aneh lagi. Sakit sembuh, entar mau makan, entar nggak mau makan, tapi keadaannya masih bagus gitu, nggak ada lumpuh, nggak ada, pokoknya seperti kucing sehat lah. Winnie kenapa nangis lagi sayang? Winnie kangen emak ya? Winnie kangen emak. Nah, sejak induknya mati karena FIP juga, Winnie mulai drop, nggak mau makan, minum masih mau, tapi nggak mau makan. Jalan-jalan masih mau jalan-jalan, dia seneng jalan-jalan cari rumput-rumput, tapi dia udah nggak mau makan sama sekali. Biasanya dia nggak mau makan wet food, dia makan makanan kering, dry food, atau dia nggak mau dry food, tapi dia makan wet food. Sekarang sejak induknya nggak ada, dia itu nggak mau makan sama sekali. Mungkin dia sedih atau dia punya perasaan lain ya, pokoknya terpukul lah mungkin gitu ya. Sejak itu ya nggak mau makan, namanya lagi sakit ya pasti terus merosot terus keadaannya. Akhirnya saya buru-buru bawa ke dokter karena Winnie harus diinfus, kalau nggak dia nggak akan tahan, dia butuh cairan gitu. Juga berdua sama Ira waktu itu saya bawa Ira yang memang udah nggak mau makan sama sekali, nggak mau minum, jadi harus butuh infus juga gitu. Sebelum dibawa ke dokter, Winnie masih bisa duduk ya, dia masih minum, malah sedikit dia masih mau gitu. Hari itu doang dia baru minum, tapi ternyata begitu dibawa ke dokter dia langsung ngedrop, mungkin karena stres ya. Langsung Dok Reni mengadakan emergency ya, tindakan emergency. Jadi seperti dioksigen karena napasnya sengal-sengal gitu. Juga di inframerah supaya badannya anget gitu. Nah, dia udah berontak terus, dan dia juga nggak bisa diinfus karena suhu badannya turun rendah sekali. Sampai akhirnya dia gagal napas. Ya, dia menyerah juga akhirnya. Sedangkan Ira saat itu kondisi perut udah membesar banget gitu, dan dia masih bisa diinfus, juga di nebu. Ingusnya tuh mulai keluar banyak ya. Ya tapi harapan tipis. Ternyata beberapa hari setelah itu dia lewat juga. Sedih sekali. Tapi kesedihan itu kan nggak harus berlarut-larut kan. Ya, kita tetap jalan terus, jangan pernah menyerah, walaupun obat dan vaksinnya nggak ada, belum ditemukan kali ya. Tapi kita harus tetap semangat, harus tetap obatin dia sampai dia sendiri menyerah. Dan waktu saya dengar Tiongkok sudah menemukan obat dan vaksin untuk COVID-19, saya senang banget. Saya berhayal satu hari nanti ada seseorang yang bisa menemukan obat dan vaksin untuk FIP juga, supaya kucing-kucing bisa lebih sehat dan
mengurangi lah ya yang sakit-sakit FIP, kematian dari FIP. Oke, sampai di sini dulu. See you in my next experience. Bye bye.